Nah adik-adik, di video kali ini kita akan bahas kembali pemodelan dengan bentuk aljabar ya. Tapi secara khusus kita akan mencoba untuk membahas soal ayo berpikir kritis. Nah ini dari buku paket halaman 150. Sebelum nantinya kita akan mengerjakan atau membahas latihan soal 4.3 ya. Oke, ini saya bersihkan dulu. Jadi di sini kalau kita cermati ada semacam teka-teki matematika sederhana ya. Ayo kita coba teka-teki matematika sederhana berikut ini. Ikutilah instruksi perhitungan berikut ini secara berurutan. Berarti tidak boleh loncat-loncat ini ya. Langkah pertama, pilihlah bilangan berapapun secara acak. Oke. Di sini saya akan pilih angka 8 aja. Ya, kenapa kok angka 8? Ini sebenarnya alasannya yang ngasal saja ya, karena kebetulan tanggal lahir saya adalah 8 September. Nah gitu ya, maka saya pilih angka 8 karena kan bebas ini ya. Nah seperti itu. Sekarang kita ke langkah kedua, kalikan bilangan tersebut dengan 2, berarti kita punya 8 kali 2 sama dengan 16 ya. Langkah ketiga, tambahkan bilangan tersebut dengan 6, berarti 16 ya ditambahkan dengan 6. 16 ditambah 6 sama dengan 22. Kemudian langkah keempat, bagilah dengan 2. Berarti 22 dibagi 2 sama dengan 11. Yang kelima, kurangkan dengan bilangan yang kalian pilih di awal. Tadi kita pilih 8 ya. Berarti di langkah kelima kita kurangkan 11 terhadap 8. Nah 11 dikurangi 8 itu sama dengan 3. Yang nomor 6, catat bilangan yang kalian peroleh. Oke, berarti di sini 3-nya saya beri tanda. Nah ini. Kemudian langkah yang ketujuh, ulangi beberapa kali tahapan nomor 1 hingga 6 namun dengan bilangan awal yang berbeda. Jadi istilahnya ini adalah percobaan yang pertama ya. Sekarang kita lanjutkan dengan percobaan yang kedua dengan bilangan yang berbeda. Nah, kalau tadi saya pilih angka 8, sekarang misalkan di sini saya pilih angka 10 gitu ya Dek ya. Saya pilih angka 10 nih. Nah, kemudian kita kerjakan langkah-langkah yang sama ya. Yang kedua ini kalikan bilangan tersebut dengan 2, berarti 10 kali 2 sama dengan 20. Kemudian langkah yang ketiga tambahkan dengan 6. 20 ditambah 6 sama dengan 26 ya. Kemudian langkah yang keempat, bagilah dengan 2. 26 dibagi 2 sama dengan 13. Oke. Lalu langkah yang kelima, kurangkan dengan bilangan yang kalian pilih di awal. Berarti 13 dikurangi dengan 10 sama dengan 3 ya. Kemudian langkah yang keenam, catat bilangan yang kalian peroleh. Nah ini. Berarti di sini kan 3. Kita tulis di sini 3. Loh, terus kemudian ini kita beri tanda. Nah dari dua percobaan ini kalau kita cermati hasil akhirnya itu selalu bernilai sama, yaitu 3 ya. Nah di sini ada pertanyaan, apakah kalian melihat sesuatu hasil yang unik? Ayo pecahkan rahasia teka-teki matematika ini dengan memanfaatkan bentuk aljabar ya, sifat-sifat dan operasi aljabar. Nah adik-adik, ini kalau kita cermati hasil akhirnya itu selalu sama, yaitu 3. Nanti adik-adik boleh coba sendiri dengan bilangan yang lain. Ini kan 8 kemudian 10. Nanti boleh ya dicoba dengan bilangan yang lain. Pasti hasil akhirnya akan sama dengan 3. Nah sekarang kita akan coba selidiki bersama-sama ya. Caranya begini. Jadi yang langkah pertama ini kan pilihlah bilangan berapapun secara acak ya. Kita misalkan bilangan yang kita pilih itu adalah X gitu. Kemudian langkah yang kedua, kalikan bilangan tersebut dengan 2. Berarti kan X dikalikan dengan 2 ya sama dengan 2X ya kan. Lalu langkah yang ketiga, tambahkan dengan 6, maka 2X ditambah dengan 6. Kemudian langkah yang keempat, bagilah dengan 2. Berarti 2X ditambah 6 dibagi dengan 2. Oke, sampai sini bisa dipahami ya Dek ya. Baik, kalau 2X ditambah 6 dibagi 2, ini bisa kita tuliskan menjadi setengah
kali 2x ditambah 6, ya kan? Jadi 2x plus 6 per 2 itu sama saja dengan 2x plus 6 kali setengah. Jadi kalau mau gerak lambat itu begini. Nah, ini saya hapus dulu ya. Jadi kalau 2x plus 6 per 2, ya, per 2 itu kan berarti per 2 per 1. Nah, berarti di sini ada bentuk pembagian dengan pecahan, ya. Ini supaya nggak bingung. Maka bentuk pembagian dengan pecahan ini bisa kita nyatakan dalam bentuk perkalian. Berarti 2x plus 6 kita tulis ulang. Kemudian ini kita kalikan dengan kebalikan dari 2 per 1, yaitu setengah. Atau kalau kita tulis di depan setengahnya ya boleh-boleh saja ya. Setengah kali 2x ditambah 6. Ya, paham ya Dek ya? Kemudian kita bisa gunakan sifat distributif. Jadi setengah kali 2x, kemudian setengah kali 6. Yuk langsung ya. Setengah kali 2x sama dengan x. Karena kan setengah kali 2 sama dengan 1. 1 kali x ya sama dengan x. Kemudian ditambah, ini sesuaikan dengan tandanya ya. Ini plus, berarti di sini plus. Setengah kali 6 itu sama dengan 3. Nah, ini langkah yang keempat ya. Kemudian langkah yang kelima, kurangkan dengan bilangan yang kalian pilih di awal. Berarti x plus 3 ini kita kurangkan dengan bilangan yang kita pilih di awal. Dalam hal ini kita kurangkan dengan x, ya kan? Berarti x plus 3 dikurangi x. Kalau x dikurangi x itu kan 0. Lah 0 ditambah 3 ya sama dengan 3. Nah, ini sudah ketemu ini sebenarnya ya. Nomor 6, catat bilangan yang kalian peroleh. Berarti karena di sini 3, di langkah ke-6 ya kita tulis ulang ini 3 ya. Kemudian kita beri tanda. Nah, artinya di sini rahasianya sudah ketemu kan gitu. Jadi berapapun nilai x yang kita pilih ya, hasil akhirnya itu pasti sama dengan 3. Nih urut-urutannya ya. Jadi nanti terakhirnya itu x plus 3 dikurangi x ya sama dengan 3. Nih, jadi bilangan berapapun yang kita pilih, x-nya berapapun nilainya, hasil akhirnya itu pasti sama dengan 3. Oke, sampai sini bisa dipahami. Nah, nanti di video berikutnya kita akan mencoba untuk mengerjakan latihan soal 4.3. Terima kasih.